Saudara, kasus keracunan akibat program makan bergizi gratis marak di sejumlah daerah. Pertanyaannya kini, apa standar operasional yang harus dilakukan pemerintah agar tragedi serupa tidak terulang dan bagaimana seharusnya SPPG menyiapkan dan memastikan makanan yang diberikan tidak menjadi penyebab keracunan? Kita bahas dengan dua narasumber kami, ada Anthony Christopher, seorang juru masak atau chef, dan Khairul Anwar, Kepala SPPG Ngawen 1 di Blora, Jawa Tengah. Selamat malam Mas Anwar, Chef Anthony. Malam, Mbak. Selamat Malam. malam, Rizka. Saya ke Mas Anwar dulu. Di tengah maraknya ada sejumlah kasus keracunan, tapi SPPG di Ngawen 1 Blora, Jawa Tengah ini jadi salah satu contoh baik. Apresiasi untuk ini, Mas Anwar. Boleh tolong diceritakan sebenarnya kalau di sana bagaimana SOP yang dijalankan? Oke, baik. Sebelumnya terima kasih Mbak sudah dikasih waktu untuk menjelaskan kriteria SOP yang kita terapkan di SPPG kami. Yang jelas kita yang pertama ya Mbak ya, kita tetap memperhatikan di bahan bakunya untuk sesuai SOP-nya, sesuai juga dengan aturan dari BGN untuk bahan baku itu harus fresh kan gitu. Jadi sebelum kita masuk ke produksi, kita harus ngecek dulu nih, katakanlah bahan baku seperti yang mau kita distribusikan, mau kita bikin menu itu kita cek betul-betul fresh gitu. Dan kita tidak tidak stok juga Mbak, karena dari BGN kan melarang untuk stok bahan baku makanan gitu. Nah kalau Mas Anwar di sana perharinya itu ada berapa ribu porsi yang disiapkan dan didistribusikannya ke mana saja, ke berapa sekolah? Kalau untuk jumlah porsinya kita di angka 3.437. Nah itu ada 26 sekolah untuk menerima manfaatnya. Oke, 3.446 didistribusikan ke 20 lebih sekolah tadi ya. Itu mulai jam berapa produksinya tiap hari untuk menyiapkan 3.000 lebih porsi? Nah, kalau untuk itu kita bagi shift, Mbak. Untuk persiapan, kita masuknya tuh jam 3. Jadi persiapan ini nanti menyiapkan bahan bakunya, mulai dari nyuci, mulai dari menyiapkan semuanya itu, dan ngecek juga dari bahan bakunya itu harus fresh betul-betul. Terus nanti jam 12 malam, jam 12 malam itu tim masaknya masuk, itu langsung mulai masak. Nah itu untuk masak pertama kita ada di kloter 1 ya, itu 1.500-an. Nah itu kita sampai jam 3 pagi. Nah jam 3 pagi itu kita tim pemorsi, untuk pemorsian bahan yang sudah matang ini tadi masuk. Nah itu memorsi. Morsi untuk kloter pertama tadi. Nah kloter pertama itu kita distribusi awal ke sekolah, kita mulai di jam 6:30. Nah, 6:30 pagi sampai jam 8. Itu untuk anak-anak SD sama TK ya. Iya, Gitu. jadi preparationnya tuh dari jam 3 sore ya? Ya. Jam 3 sore persiapan untuk bahan bakunya itu, buat ngecek mulai dari sayuran, mulai daging, dan lain sebagainya. Distribusi selesainya jam berapa biasanya Mas, tiap hari? Distribusi kita selesai di jam 11. Oh, oke. Jadi untuk dimakan untuk siang harinya ya, saat jam istirahat begitu ya? Iya, betul. Untuk itu biasanya untuk siswa SMA, Mbak. Oh, oke. Nah, dengan pola seperti ini ada berapa orang di sana Mas, di SPPG yang bertugas? Untuk di SPPG kita karyawannya itu ada, relawannya ada 47 sesuai dengan petunjuknya BGN. Oke. 47 itu udah ada elemennya masing-masing, kayak pemorsi sendiri, masak sendiri, distribusi sendiri, cuci ompreng sendiri, seperti itu. Nah QC-nya di akhir sebelum distribusi itu yang bertanggung jawab untuk quality control-nya ada berapa orang? Nah, kalau itu ada 3 orang. Yang pertama saya sendiri, terus ada ahli gizinya juga ngecek, sama chefnya sendiri. Oke, jadi ada 3 orang yang ngecek, itu dari mulai kualitas, porsi, dan juga sampai pengemasannya ya Mas ya? Iya, betul sekali. Saya mau ke Chef Anthony. Ini kan jadi tantangan besar memang ya, menyiapkan jumlah ribuan stripping pula setiap hari. Chef, apa sih sebenarnya yang kalau dari sisi ahli memasak untuk melihat kendala-kendala yang ada selama ini, apa yang harus diperhatikan? Sebenarnya aku mau bilang bahwa terima kasih sebelumnya sudah memberikan bahwa saya mewakilkan chef di Indonesia ini bisa diajak untuk berdiskusi. Saya jujur melihat
sekarang MBG ini cukup memprihatinkan, tapi saya juga melihat banyak pemberitaan yang sangat positif sekali terkait program-program yang dicanangkan Bapak Presiden Prabowo ini, dan saya sebagai seorang chef sangat mendukung sekali, Mbak. Sangat visioner sekali, walaupun belum bisa kita lihat dalam jangka waktu dekat ini. Tapi ada catatan dari saya sebagai seorang chef Ya. yang masih tiap hari uh, di industri ya, yaitu Mhm. sebenarnya kita tuh bisa menekan risiko penyebaran sakit perut atau foodborne illness, penyakit yang muncul karena keracunan makanan seperti itu. Caranya sebenarnya simpel. Jadi emang di dapur ini mempunyai apa SOP seperti simpel ya, jadi cuci tangan sebelum memasak, dan juga cuci tangan habis tiap kita mau ganti task atau kita mau ganti tugas, itu harus cuci tangan, menggunakan penutup rambut, melepas cincin, Mmm. wajib menggunakan pakaian bersih, tidak diperbolehkan makan saat berada di dapur, seperti kuku tidak boleh panjang, dan juga Oh. dan yang paling penting proses memasak harus dilakukan pada suhu 70 derajat Celcius atau lebih. Sebenarnya cukup simpel seperti itu, Mbak. Ya itu SOP dasarnya memang ya di industri, Betul. untuk skala besar apalagi ya. Kalau yang chef lihat, banyak penyebab keracunan itu dari faktor apa sih? Apakah faktor kebersihannya atau faktor mengolah makanan? Karena kalau dari kasus-kasus yang ditemui, banyak juga SPPG yang bersih, tapi ada kasus keracunan di sana. Apakah mengolahnya atau apa sih yang jadi faktor risiko? Baik, Mbak Friska. Jadi aku akan jawab merujuk kepada jurnal yaitu pedoman dari USDA, yaitu Kementerian Pertanian Amerika Serikat, dan FDA, Food Drugs Administrator atau Bahan Pengawas Obat dan Makanan Amerika. Hal ini biasanya jurnal ini kita pakai di seluruh international chain hotel atau restoran seperti itu. Hmm. Jadi berbunyi makanan yang sudah dimasak tidak boleh dibiarkan terlalu lama di suhu ruang lebih dari 2 jam. Kalau suhu lingkungan sangat panas, kita garis bawahi sangat panas, bahan amannya hanya untuk 1 jam. Seperti itu. Oke. Makanan panas harus dijaga pada suhu minimal 60 derajat Celcius agar tidak masuk ke zona bahaya bakteri. Apa itu zona bahaya bakteri? Pada suhu ruangan, bakteri itu cepat berkembang biak. Itulah yang terjadinya menyebabkan keracunan makanan atau foodborne illness. Pedoman ini sudah terbukti efektif dan bisa kita adopsi sebenarnya dalam program makanan bergizi gratis di Indonesia. Oh. Memang ini tidak bisa secara cepat, memang membutuhkan training, dan Hmm. aku tahu skill project ini sangat luar biasa besar dan memang tidak mudah seperti itu, Mbak. Iya, karena untuk chef profesional saja masih butuh dilatih lagi untuk ini ya chef ya. Betul sekali. Saya ke Mas Anwar, ini kan tantangannya besar. Tadi sudah dijelaskan juga based on jurnal oleh Chef Anthony. Kalau Mas Anwar dan kawan-kawan bagaimana menerapkan pengawasannya ini? Karena kan jumlahnya besar sekali. Untuk menjaga suhu aja misalnya, itu gimana? Boleh diceritakan Mas Anwar? Oke, baik. Jadi untuk menyikapi menjaga suhu dan lain sebagainya itu tadi, kita sama tim yang di Pomorsi ya, kita itu punya sistem yang namanya kita bikin kloter gitu. Yang namanya yang tadi kita kembali lagi di kloter pertama kan kita harus distribusi di jam 6:30. Nah, otomatis kan dari masak sampai ke pemorsian, ini kan ada senggang waktu 3 jam. Ya. Nah, dari senggang waktu 3 jam ini, itu nanti kita ada sistem pendinginan makanan, supaya nanti apa? Makanan ini tetap higienis gitu. Terus nggak jadi basi atau apa. Katakanlah kalau makanan ini posisinya masih hangat, terus kita masukkan ke dalam ompreng, terus kita tutup, Ya, ditutup otomatis kan langsung. itu bakal mengembun kan. Nah, Ya, itu rawan banget terjadinya basi, seperti itu. iya, itu hal simpel sebenarnya. Kita aja kalau bisa menyiapkan bekal langsung ditutup itu jangan sampai karena pasti akan gampang basi isinya. Tapi waktunya kan singkat ya. Tadi meskipun ada preparation sejak sore hari, tapi waktu masaknya kurang lebih 3 jam sampai pemorsian itu. Apakah memang ada pos-posnya sendiri Mas Anwar? Misalnya yang pegang daging saja, yang pegang sayur saja, yang pegang buah-buahannya saja. Oh ya ada. Jadi ada. Memang kan kita tim masak itu ada 10 orang. 10 orang itu kita bagi sendiri-sendiri. Supayanya apa? Pekerjaan ini juga cepat selesai juga dan di kloter pertama itu bisa terkejar. Nah, untuk masak sendiri itu kita ada 3 kloter, Mbak. Jadi kloter pertama itu tadi ngejar di 1.500, terus kloter kedua kita ada di angka 1.500 lagi, terus yang terakhir tinggal kisaran 500 porsi. Jadi kita bisa.
Karena kan kalau bicara soal memasak apalagi porsi besar ya Chef Anthony, the devil's in the details. Jadi hal-hal kecil itulah yang jangan sampai luput. Karena di situ yang biasa jadi masalah. Kalau dalam skala besar, biasanya apa sih yang paling dasarnya? Apakah misalnya yang harus dimasaknya yang mana duluan misalnya chef? Apakah daging dulu, sayur jangan terlalu lama dimasaknya? Apalagi kan makannya baru nanti siang hari dan juga didistribusikan dengan suhu yang berbeda, chef. Oke, baik. Ini pertanyaan yang bagus sekali. Jadi kalau misalnya kita di dunia profesional, itu ada yang namanya yaitu total quality management. Nah, apa itu total quality management? Management artinya kualitas makanan ini itu harus dijaga dari hulu ke hilir. Hulunya ini di mana? Berarti dari pemilihan bahan bakunya yang bersih dulu, yang baik. Dan aku tahu bahwa program MBG ini melibatkan bahwa dari pasar-pasar lokal ya, setahu aku itu bagus sekali. Dan juga dari proses datang barang itu, proses penyimpanannya, pengolahannya, sampai penyajiannya. Ini dalam tiap-tiap posnya ini harus kita supervisi dengan sangat baik sekali. Seperti itu. Jadi semua tahap ini harus memiliki standar yang jelas. Seperti itu. Termasuk untuk teknik-teknik memasaknya, menyimpannya, bagaimana membungkusnya, begitu juga ya, chef ya? Iya. Oke, jadi sebenarnya mau yang mana duluan, mau dipersiapkan itu tidak masalah. Oh, nggak masalah. Asal digarisbawahi tidak boleh ada namanya kontaminasi silang. Apa itu kontaminasi silang? Jadi misalnya dalam talenan dan pisau yang sama, aku mau motong ayam, itu tidak boleh langsung memotong sayuran. Ada nanti yang namanya bakterinya itu pindah ke sayuran. Ya. Dimana kita tahu bahwa di ayam ini penuh dengan banyak bakteri kalau dimasak tidak matang, Mbak. Ada E. coli di situ, ada E. coli ini dan salmonella adalah penyebab apa? Penyebab itu muntaber, Muntaber. seperti itu. Nah, Jadi kalau penting sekali tadi aku jelaskan bahwa kita harus mencuci tangan, membersihkan area persiapan makanan seperti itu. kalau terjadi keracunan, ini kan yang tidak diinginkan, tapi biasanya evaluasi kalau dari posnya chef, itu apa sih yang bisa dilakukan, Chef Mhm. Anthony? Oke, jadi biasanya aku akan ambil contoh. Kalau misalnya aku akan ambil contohnya saat misalnya di industri kapal pesiar, Mbak Friska. Ya. Ketika misalnya ada terjadi foodborne illness atau penyakit yang disebabkan oleh makanan, ini kapal pesiar tidak boleh berlayar. Oh, Jadi emang harus stop. Jadi ini sangat serius sekali bahwa emang foodborne illness atau penyakit yang dikarenakan makanan ini sangat serius sebenarnya. Seperti itu. Dan bila mana terjadi seperti itu emang harus di stop dulu. Kita supervisi dulu. Kita cari masalahnya di mana, seperti itu. Bila masalah sudah ditemukan, kita harus melakukan training lagi. Nah, habis training sudah dijalankan, sudah normal kembali operasionalnya, nanti ada supervisi yang harus datang ke situ, mengecek apakah sudah sesuai dengan operasional SOP-nya atau belum, seperti itu. ya, jadi nggak bisa dianggap remeh memang ya kalau terjadi ada penyakit yang disebabkan karena makanan. Kalau di SPPG Pak Mas Anwar, itu apakah chefnya atau juru masaknya punya sertifikasi? Baik, untuk di SPBG saya kebetulan, untuk chefnya sendiri itu udah punya sertifikasi, beliaunya udah punya pengalaman terkait di bidang masak tersebut. Nah, kembali lagi ke tadi, kita antisipasi supayanya makanan ini tetap higienis. Oke. Kita bikin porsi masing-masing, katakanlah yang megang sayur sendiri, yang megang daging sendiri, seperti itu. Ya, untuk menjaga kualitas berikutnya seperti apa, Mas Anwar, terakhir? Nah, untuk menjaga kualitas dari makanan dan menu kita yang pertama tetap memperhatikan di bahan bakunya, Mbak. Kualitasnya harus oke. Kalau dari bahan baku aja itu nggak oke, nggak bagus, otomatis menu-menu kita juga nggak bakal bagus. Saya yakin itu. Tapi kalau kita memperhatikan ketika di persiapan itu, kita ngecek dulu nih, oh ternyata bahan bakunya udah fresh, terus dagingnya masih fresh, sayurnya masih fresh, saya yakin sampai distribusi nanti juga makanan itu akan bagus.
Saya mengucapkan terima kasih banyak buat Chef Anthony, buat Mas Anwar, karena perspektif kita malam ini jadi sangat kaya. Apalagi untuk menyiapkan porsi besar, kita harapkan program makan bergizi gratis ini juga bisa berjalan lancar, tidak ada lagi kasus keracunan, dan SPPG Ngawen 1 ini bisa jadi contoh baik untuk SPPG lainnya. Terima kasih sekali lagi Mas Hoirul Anwar, Kepala SPPG Ngawen 1 di Blora, Jawa Tengah. Terima kasih Chef Anthony Christopher, Juru Masak Terima kasih. The Chef. Terima kasih, selamat malam.